Halo anak-anak kelas 6, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, mari siapkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa berdoa. Nah anak-anak, mari kita lanjutkan belajar mengenai tema 3, tokoh dan penemuan muatan pembelajaran IPA dengan materi rangkaian listrik. Masihkah ingat mengenai rangkaian listrik? Ibu ingatkan ya anak-anak, rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Rangkaian listrik setidaknya tersusun atas komponen seperti sumber listrik, penghantar listrik, dan alat listrik. Sumber listrik diantaranya terdiri dari pembangkit listrik, aki atau akumulator, baterai, dinamo, dan panel surya. Sementara, penghantar listrik atau konduktor yang terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium merupakan bagian dari kabel yang berguna untuk menghantarkan arus listrik. Namun demikian, tembaga atau aluminium dalam kabel tetap dilindungi oleh isolator yang merupakan bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan termoplastik. Kemudian, alat listrik diantaranya bohlam lampu dan saklar. Saklar adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Anak-anak, mari kita pelajari perbedaan rangkaian listrik terbuka dengan tertutup. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka, yaitu susunan rangkaian listrik yang terputus dari sumber tegangan, sehingga arus listrik tidak mengalir. Anak-anak perhatikan pada gambar yang dilingkari merah. Di sana, saklar dibuka atau diputus, sehingga aliran arus listrik dari sumber tegangan tidak dapat mengalir. Jadi, rangkaian listrik tersebut tidak dapat berfungsi atau tidak menyala. Selanjutnya, rangkaian listrik tertutup, yaitu susunan rangkaian listrik yang terhubung dengan sumber tegangan sehingga arus listrik dapat mengalir. Anak-anak lihat pada gambar yang dilingkari merah. Di sana, saklarnya dihubungkan atau ditutup, sehingga aliran arus listrik dari sumber tegangan dapat mengalir. Nah, anak-anak, untuk membuat rangkaian listrik menjadi terbuka atau tertutup membutuhkan adanya saklar, sehingga dapat menghubungkan atau memutus arus listrik. Selanjutnya, mari kita pelajari perbedaan rangkaian listrik seri dengan paralel. Dari segi susunannya, rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berurutan dan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Anak-anak bisa lihat contohnya pada gambar yang dilingkari merah ya. Di sana lampu atau baterai disusun secara berurutan. Sementara untuk rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet atau bercabang, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau percabangan. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang dilingkari merah, di sana lampu atau baterai disusun secara berderet atau memiliki cabang. Selanjutnya, perbedaan dari segi arus listriknya. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir memiliki jumlah kuat arus listrik yang sama besar. Anak-anak bisa lihat pada gambar ya yang dilingkari merah. Arus listrik pada lampu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga memiliki arus yang sama besar. Sementara pada rangkaian paralel, arus listrik yang mengalir memiliki jumlah yang berbeda-beda. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang dilingkari merah ya, arus listriknya berbeda-beda antara lampu yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Anak-anak, kuat arus listrik itu merupakan besaran yang menyatakan setiap muatan listrik yang mengalir pada komponen dan memiliki satuan yaitu ampere dengan lambang seperti I. Kemudian, perbedaan dari segi tegangan listriknya. Anak-anak, pada rangkaian seri, tegangan listrik besarnya sejumlah dengan tegangan-tegangan yang ada pada komponen, sehingga besarnya berbeda-beda. Anak-anak dapat lihat ya pada gambar yang dilingkari merah. Tegangan dari satu lampu dengan lampu yang lainnya berbeda-beda. Sementara pada rangkaian paralel, tegangan listrik
pada semua rangkaian akan selalu bernilai sama. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang dilingkari merah ya. Di sana, tegangan listrik antara lampu yang satu dengan lampu yang lainnya sama. Tegangan merupakan besar energi potensial dalam sebuah medan listrik dan memiliki satuan volt dengan simbol huruf V. Selanjutnya, perbedaan dari segi hambatan listriknya. Pada rangkaian seri, setiap hambatan yang terpasang secara seri pada rangkaian akan langsung saling dijumlahkan, sehingga total hambatan pada rangkaian seri lebih besar dibandingkan dengan paralel. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang dilingkari merah ya. Selanjutnya, pada rangkaian paralel, setiap hambatan yang terpasang secara paralel pada rangkaian akan saling dijumlahkan, namun terlebih dahulu dilakukan perhitungan 1 dibagi hambatan, baru kemudian dijumlahkan, sehingga total hambatan pada rangkaian paralel lebih kecil dari seri. Anak-anak, hambatan adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik atau resistor dengan arus listrik yang lewat, yang dilambangkan dengan ohm. Berikutnya, perbedaan dari segi kontinuitas komponen listrik. Pada rangkaian seri, jika saklar dimatikan atau jika salah satu komponen rusak, seperti satu lampu rusak, maka semua komponen listrik akan padam atau semua lampu akan padam. Ini disebabkan arus yang mengalir dari daya berjalan searah tanpa adanya jalan alternatif lain dari arus listrik ini, seperti pada rangkaian paralel yang memiliki banyak cabang. Anak-anak bisa lihat pada gambar yang dilingkari merah ya, salah satu lampu rusak, maka dari itu lampu lainnya juga ikut padam. Sementara pada rangkaian listrik paralel, jika salah satu lampu mati, maka lampu pada cabang-cabang lainnya akan tetap menyala, sebab masing-masing cabang pada rangkaian paralel secara langsung terhubung pada kutub positif dan negatif dari daya. Jika saklar pada lampu rangkaian paralel dimatikan, maka lampu yang mati hanyalah lampu yang dekat dengan saklar saja. Selanjutnya, perbedaan dari segi besarnya komponen yang digunakan. Pada rangkaian seri disebut pula rangkaian hemat biaya, karena tidak memerlukan banyak kabel dan saklar untuk memasang komponen listrik. Anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Di sana terdapat rangkaian seri yang hanya membutuhkan sebuah saklar. Selanjutnya, rangkaian paralel disebut pula rangkaian boros biaya, karena untuk membuat cabang-cabang pada rangkaian paralel membutuhkan banyak kabel dan saklar, sebab rangkaian ini memiliki cukup banyak cabang. Anak-anak bisa lihat pada gambar ya, pada rangkaian paralel tersebut membutuhkan 2 buah saklar. Dan yang terakhir, perbedaan dari segi kondisi komponen listrik. Pada rangkaian seri, lampu pijarnya tidak sama terang. Semakin jauh komponen listrik dari daya, semakin redup cahaya dari lampu pada rangkaian seri tersebut. Sementara pada rangkaian paralel, lampu memiliki pijar yang sama antara lampu satu dengan lampu yang lain. Ini disebabkan tiap komponen listrik memiliki cabang masing-masing yang terhubung secara langsung dengan daya. Sementara rangkaian listrik campuran adalah rangkaian listrik yang merupakan gabungan dari 2 rangkaian listrik, yaitu gabungan dari rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel. Anak-anak perhatikan pada gambar ya. Untuk saklar S1, S2, dan untuk lampu L1 dan L2 disusun secara paralel. Sementara untuk saklar S3 dan lampu L3 serta L4 disusun secara seri. Maka dari itu, rangkaian ini merupakan rangkaian campuran atau rangkaian yang merupakan gabungan dari rangkaian paralel dan seri. Terakhir, mari cermati contoh soal berkaitan dengan rangkaian listrik. Anak-anak perhatikan pada gambar ya. Contoh soalnya,
Jika saklar 1 dihubungkan dan saklar 2 dilepas, lampu yang akan menyala dan lampu yang akan padam adalah, anak-anak cermati dengan baik gambarnya ya. Jawabannya, lampu yang menyala adalah lampu L1, L2, L4, L5, dan L6 karena berada pada jalur saklar yang sama, yaitu saklar yang dihubungkan dengan listrik, yaitu saklar S1. Sementara lampu yang padam adalah lampu L3 karena terletak paling dekat dan satu jalur dengan saklar yang dilepas atau dibuka, yaitu saklar S2. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Tetap semangat dan selamat belajar!